Nah, pagi ini tajuk berkenaan pendidikan. Nah, pendidikan hari ini memang satu isu yang sangat mencabar, satu isu yang sangat penting juga semua. Dalam setiap negara juga ada akta pendidikan yang memastikan semua anak-anak perlu bersekolah sekurang-kurangnya lah dalam darjah 1 hingga 6 itu yang terakta lah. Kalau dia hantar anak kepada sekolah boleh disabit kesalahan tu. Okey. Tapi pendidikan Alkitabiah bukan saja pendidikan. Okey. Jadi kita harus membincangkan mengenal apa itu pendidikan Alkitabiah. Sebab kalau kita hanya mementingkan satu aspek saja, pendidikan itu akan menjadi satu cabang ataupun satu perkara dalam hidup yang hanya satu seleko hidup, bukan satu keseluruhan. Okey, jadi bila kita bincangkan pendidikan Alkitabiah ada tiga bahagian. Okey, jadi mari kita saya kongsikan 3 bahagian ini dulu lah. Dalam pendidikan Alkitabiah yang pertama itu, apa yang harus diwariskan? Bila kita katakan pendidikan, yang pertama kita harus mewariskan apa? Pengetahuan dan juga apa? Kebolehan. Nah, ini memang satu, boleh katakan secara am lah. Semua kita lakukan. Saya harap semua para ibu bapa, kamu mewariskan pengetahuan, mewariskan kebolehan. Kalau kita melihat dalam konteks ataupun zaman yang dulu, zaman Yesus, bapaknya mewariskan apa? Mewariskan kebolehan, skill, pengetahuan berkenaan apa? Tukang kayu. Okay. Petrus, mengapa mereka ialah nelayan? Sebab ibu bapa yang mewariskan semua ini. Nah, kalau kita katakan hari ini, kita harus mewariskan pengetahuan ini dan kebolehan ini. Dan saya percaya setiap para ibu bapa kami ada mungkin ciri-ciri yang tersendiri, kebolehan-kebolehan tersendiri, dan juga gifting lah, karunia. Dan kita harus mewariskan semua ini. Supaya anak kami juga mengenal, juga menerima ataupun belajar dengan kebolehan-kebolehan ini. Nah, ini hanya berkenaan kebolehan lah. Sebahagian besar kalau kita akan pendidikan hari ini sebagai para ibu bapa untuk mewariskan pengetahuan ilmu lah. Ilmu pengetahuan ini memang sangat sukar lah. Okay, sebab dunia penuh dengan besar, luas. Jadi tugas ini dibagi kepada siapa? Tugas ini dibagi kepada para guru-guru lah, sekolah lah. Kami ada banyak guru-guru di sini. Okey, jadi kamu serahkan tugas ini kepada guru dan mereka akan mendidik anakmu supaya mereka menerima pengetahuan ilmu pada hari ini, supaya mereka juga boleh menguatkan ataupun membina hidup mereka, dasar mereka mempunyai satu kebolehan, kemahiran dalam hidupnya. Okey, jadi ini ialah satu perkara yang sangat penting. Saya harap semua ibu bapa di sini kamu melihat ini sangat-sangat penting untuk menghantar anak ke sekolah lah. Okey, nah saya juga tahu kadang-kadang dalam keadaan keluarga yang dia mengizinkan, mungkin disebabkan keadaan yang dia mengizinkan. Jadi anak terpaksa untuk meninggalkan sekolah. Ada juga cerita ini. Ada juga pernah saya juga jumpa keluarga sebegini. Tapi saya harap, saya percaya kalau kita katakan pendidikan, mari kita memberi peluang kepada anak-anak kita semua. Satu, sekurang-kurangnya sekali lah dalam pendidikan mereka, dalam umur hidup mereka dari berumur 7 sampai ke 17-18 tahun sebagai satu dasar dalam hidup mereka. Nah, ini ialah satu pendidikan. Okey. Tapi kalau kita katakan pendidikan Alkitabiah, bukan saja pendidikan, bukan hanya ilmu.
Sebab bila kita hanya mewariskan ilmu, mewariskan pendidikan saja, itu tidak akan memasti atau memberi kepastian bahwa anak itu akan berjaya. Ya, kalau hanya pendidikan sajalah. Sebab kita boleh mengenal, ada juga kawan kami yang sangat berkebolehan, yang sangat cerdik, yang sangat pandai punya lah. Oke. Tapi kalau kita melihat hidup, kadang-kadang kita melihat hidup mereka, macam ada dia ngam lah. Oke. Mengapa masih kalau dalam berita, saya tidak mau katakan negara kami lah. Oke. Kalau kamu buka surat kabar saja ataupun tab saja website kamu melihat itu semua berita-berita, kita melihat orang yang berilmu, orang yang berpendidikan tinggi masih melakukan rasuah, masih melakukan penyelewengan, masih berdosa. Jadi pendidikan itu tidak akan memberi satu kepastian bahwa hidup akan berjaya. Ia akan memberi satu dasar, tapi tidak akan memberi satu kepastian. Jadi bila kita akan katakan pendidikan Alkitab, kita tidak boleh katakan hanya dari segi pendidikan, dari segi ilmu, dari segi fakta saja. Tapi yang kedua, kita mesti mewariskan nilai. Nilai Alkitabiah. Nilai Alkitabiah itu ialah sebagai, boleh katakan satu moral compass. Kompas moral dalam BM lah, English the moral compass. Dalam BM, kompas moral. Kompas moral kan? Di mana naluri kan? Naluri itu ada satu kompas yang dapat mengenal apa itu benar, apa itu tidak benar, apa itu baik, apa yang dia baik, apa yang berdosa, apa yang dia berdosa. Jadi itu dari naluri ini, moral compass ini, nilai ini harus berdasarkan dari mana? Dari Alkitab, dari Alkitabiah. Kalau kita hanya melihatkan nilai dari segi dunia ini, ada susah sedikit. Mengapa? Sebab nilai dari dunia ini akan selalu berubah. Hari ini kata boleh, 10 tahun kemudian kata dia boleh. Ataupun 10 tahun yang sebelum ini kata dia boleh, hari ini kata boleh. Sangat mengelirukan. Kalau kita melihat isu hari semasa dalam remaja sekarang berkenaan dengan hal LGBT. Mengenal? Pernah dengar kata ini LGBT? Bagi semua yang remaja, anak-anak, mungkin kamu sudah mengenal apa itu LGBT. LGBT ini satu masalah hari ini, ataupun satu masalah 10 tahun yang sebelum. Tidak boleh kata 10 tahun, 50 tahun yang lalu. Adakah itu ialah satu masalah? 50 tahun yang dulu, mungkin itu bukan satu masalah sebab semua mereka mengenal apa yang benar, apa yang benar, apa yang harus dibuat, apa yang tidak harus dibuat. Tapi kalau kita melihat hanya dari segi dunia, hanya menilai hak manusia dari segi keduniawi ini, kita akan melihat 30 tahun kemudian, apa yang salah itu boleh jadi apa yang benar. Apa yang dia dapat diterima, boleh diterima hari ini. Jadi dasar moral compass ini, dasar naluri ini mesti dan harus berdasarkan hanya dalam Alkitabiah. Sebab apa? Sebab nilai-nilai dari Alkitabiah, Tuhan kami tidak berubah. Dia Tuhan yang sama hari ini dan selama-lamanya. Jadi ajaran dia tetap akan sama. Tetap apa yang dosa itu dosa. Apa yang murni itu yang murni. Dia ada campur, dia pernah campur. Jadi pendidikan Alkitabiah ini bukan hanya secara ilmu sahaja. Kita harus mewariskan nilai Alkitabiah. Dan nilai Alkitabiah ini mesti berasal dari Alkitab.
Jadi itu sebab sangat pentingnya kita mendengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Kita harus mendorong anak-anak kami ikut kebaktian, ikut pelayanan dan ikut pelayanan muda-mudi. Supaya dalam pelayanan semua ini, aktiviti ini, kita akan dapat belajar nilai-nilai dari Alkitab. Yang akan menjadi satu moral kompas dalam hidup. Jadi sebagai kita mengenal pendidikan Alkitabiah, sekali lagi bukan hanya berkaitan dengan fakta dan ilmu sahaja. Harus juga mengenal nilai Alkitabiah dari Alkitab. Dan yang ketiga, pendidikan bukan hanya berkenaan dengan secara fisikal, secara dalam dunia ini. Pendidikan Alkitabiah harus mewariskan iman. Dan iman itu boleh diwariskan. Nah, saya tahu kalau kita kan iman boleh diwariskan, jadi apa gunanya kita melafazkan baptisan, janji dan baptisan, mengapa kita harus terima Tuhan Yesus secara persendirian? Kalau waris dapat, kalau iman dapat diwariskan. Nah, ini apa maksud saya ialah iman itu bukan dia dapat diwariskan kepada anak-anak dan mereka boleh percaya secara otomatis. Pada satu hari nanti mereka harus dengan kata mereka sendiri, dengan kepercayaan mereka sendiri harus melafazkan dan mengatakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sebabnya kami ada penetapan. Sebab bagi mereka yang dibaptiskan secara anak, mana ada anak-anak yang berumur 1 umur, 2 umur, katakan kepada pagi, saya percaya Yesus. Ada anak 1 umur yang boleh katakan saya percaya kepada Yesus. Dia ada. Jadi sebabnya kami ada penetapan. Supaya dapat memberi satu peluang untuk anak-anak yang sudah berumur mengerti iman, supaya mereka melafazkan kepercayaan mereka. Itu ialah bila mereka melafazkan iman ini, kepercayaan ini, keselamatan Tuhan akan berada dalam hidup mereka. Nah, ini ialah katakan keselamatan dan iman lah. Apa yang saya ingin katakan mewariskan iman ini ialah untuk memupuk, menolong, mendidik anak. Supaya pada akhirnya mereka dapat katakan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Itu disebabkan, itu yang dimaksudkan iman dapat diwariskan. Kita dapat memupuk, kita dapat mendorong. Sebagai ibu bapa kita dapat memupuk, mendorong, membawa anak. Nanti kita katakan mendidik anak ini. Oke. Dalam petikan ini kita tahu dalam keluarga kita juga datang dari mungkin antara kami saya tidak tahu berapa di sinilah yang generasi kamu yang sudah bergenerasi beberapa generasi keturunan dalam iman Kristen ini atau Kristus. Bagi saya generasi yang keempat yang percaya dalam Tuhan Yesus, bermaksud bukan moyang ke tatuk ke bapak apa macam kata moyang lah. Oke. 4 generasi. Oke. Disebabkan setiap generasi mereka memupuk, mereka membawa anak semua ke gereja dan memupuk semua ini supaya pada akhirnya mereka dapat mengatakan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan dalam iman, dalam firman Tuhan juga ada case ini berlaku ataupun contoh ini berlaku. Kita semua mengenal Timotius. Dalam 2 Timotius, Paulus juga sangat terdorong disebabkan nenek, ibu yang membawa anak. Oke. Saya harap pagi ini bukan hanya nenek dan ibu saja yang bawa anak. Kami ada tato bapak yang bawa
anak-anak mewariskan iman kepada anak-anak mereka. Jadi ini ialah katakan pendidikan Alkitabiah. Jangan kita hanya fikirkan pendidikan secara ilmu sahaja, fakta sahaja, pengetahuan sahaja. Bagi kami yang percaya dalam Tuhan Yesus, mari kita ada satu pendidikan yang bolehkan wholesome lah, yang berkeseluruhan dalam hidup kepada anak, atau memberi pendidikan Alkitabiah ini kepada anak-anak kami. Jadi bagaimana kita harus melakukan ini? Oke, di sini ada dua perintah lah dalam firman Tuhan, ada dua perintah yang sangat-sangat penting. Oke, yang pertama itu dari Amsal. Jadi ada Amsal kan? Amsal pasal 22 ayat 6 ini. Oke, di sini adakah Amsal ayat pasal 22 ayat 6? Ya, di sini. Oke, mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, ini ialah antara satu cara ataupun satu peringatan dalam hidup kami bagaimana kita harus mendidik anak kami. Dan di sini kalau kita meneliti ayat ini, kita dapat belajar beberapa ingatan atau perkara yang harus kita ingat. Yang pertama itu didiklah. Didiklah ini ialah sangat satu perkataan yang ada isi tersirat, boleh katakan tersirat kah? Oke, bukan hanya didik saja. Oke, ini ialah khotbah dari Reverend Jacob lah. Dia ada meneliti perkataan didik ini. Didik ini dalam bahasa Yunani, Ibrani bukan Yunani, dalam bahasa Ibrani. Dia ada satu makna yang membawa maksud itu lelangit bah, atas mulut inilah. Oke. Dan organ untuk mengenal rasa itu ya dari mana? Dari para guru di sini boleh kita berinteraksi atau tidak? Organ yang menerima ataupun dapat merasa itu yang organ apa? Lidah, makan lidah. Oke, lidah. Nah, Ibrani ini walaupun dalam segi saintifik kami lah, kita mengenal ilmu lah, jadi itu ilmu sangat penting lah. Rasa itu memang dari lidah. Tapi kalau kita melihat secara Ibrani ini kan, bukan hanya rasa itu dari bagian lidah, dia melihat secara mulut. Dan lelangit ini juga sangat penting. Sebab pada umur yang muda, lelangit ini ialah satu bahagian yang sangat lembut pada mulanya. Tapi bila berumur 1 tahun kemudian, dia akan semakin keras lah. Dan dia akan memberi satu, kalau cara kita makan, apa yang kita makan ini, sama ada keras kah, lembut kah, akan membentuk lelangit ini. Jadi bila dia sudah bentukkan lelangit ini, dan umur dewasa itu, tak boleh ubah lagi. Jadi apa yang kamu makan itu akan membentuk lelangit ini. Bukan hanya membentuk lelangit ini, dan juga dia akan mempengaruhi rasa makanan. Dan sangat uniknya lagi ialah benda yang baru yang makan ini ataupun dari usia yang muda ini akan membentuk satu ingatan dalam hidup mereka. Sebab ini ya bila proses membentuk itu bentuk dan juga rasa. Jadi kalau kita memberi makan kepada anak kami dalam usia yang muda ini,
Saya percaya setiap kaum ada makan tradisi mereka tersendiri. Oke. Saya rasa kamu tahu, kamu ada makanan tradisi kamu sendiri. Bagian saya juga, saya ada makanan tradisi saya sendiri. Oke. Dan kalau kita coba memberi makanan tradisi kepada sesama, bukan setiap orang dapat terima makanan itu. Betulkah? Oke. Kalau kamu sudah makanan tradisi kamu ialah saya pun lupa, berbanyak juga lah. Dan tiba-tiba saya suruh kamu makan lamb chop. Oke. Banyak mungkin dia rasa dia berapa sesuai lah, dia berapa mau ataupun dapat enjoy itu. Sebab apa? Sebab pada usia yang muda itu kamu telah membentuk rasa mereka. Itu yang saya ingin mau katakan. Okay. Didik anak ini. Dan firman Tuhan di sini katakan didik. Didik orang muda. Dari awal, bila kamu didik dari awal, ia akan membentuk hidupnya. Bukan sampai tua. Oke. Di sini karena didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi sebabnya kita mendidik anak dari usia yang muda. Jadi kita harus melihat perkara ini dengan serius. Kalau kita lihatkan dalam segi iman, didik anak kami dari usia yang muda. Bukan hanya secara pengetahuan, tapi secara juga contoh. Jadi saya sangat bersyukur juga dapat melihat banyak anak di sini. Okay. Kadang-kadang saya tidak tahu kamu ada pemikiran ini atau tidak. Kadang-kadang ayah anak mereka pun tidak mengenal apa yang saya coba ceritakan ini. Orang Cina khotbah dalam bahasa. Oke, kadang-kadang pun dia faham. Faham tak faham itu, biarlah kerja Roh Kudus yang kerjakan. Okay. Anak kami yang berumur 3-4 tahun, mungkin mereka ada susah sedikit lah sebab mereka aktif lah. Okay. Lebih lagi kalau umur 5-6 tahun. Okay. Tapi kalau kita tegun ataupun tegaslah bawa anak dan percaya bila mereka di ibadah, percayalah Roh Kudus akan melakukan sesuatu dalam hidup mereka. Biar mereka dengar atau tidak, tapi mari kita berdoa dan percaya bahwa Roh Kudus akan jalankan, akan lakukan perkara ataupun mukjizat dalam hidup mereka. Jadi mari kita didik anak kami dari usia yang muda. Jangan sampai ke remaja, jangan sampai ke dewasa. Sebab firman Tuhan sini katakan didik dari usia yang muda supaya mereka tidak akan menyimpang. Jadi apa yang harus kita didik? Di sini katakan didik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Yang patut ini kita mengenal bahwa Yesus yang jalan yang benar. Dalam satu ayat kan Yohanes, I'm the truth, the light. I'm the way, the truth, and the light. Sayalah jalan. Jadi bila kita didik menurut jalan dan jalan yang paling bagus dalam hidup ialah Yesus. Selain dari pendidikan, kita sudah tahu pendidikan itu penting. Tapi kalau kita hanya pendidikan saja, tiada Yesus hidup dalam moral kompas kita itu dia menentu. Tapi kalau dia ada Yesus dalam hidup,
hidup anak-anak kami ada Yesus. Dan kami akan percaya, kamu boleh percaya. Dan kami kita boleh kata ada satu kepercayaan bahwa Yesus akan mendidik dan juga akan membantu dalam hidup mereka. Supaya nilai naruni mereka senantiasa setia ataupun dalam ajaran Tuhan Yesus. Jadi didik anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada usia bila dia tua, dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Itu satu perintah dalam Amsal, kita harus didik. Oke, siapa yang harus didik? Oke, itu yang pertanyaan yang sangat penting. Ataupun kita harus mengenal siapa yang harus didik. Jadi pertikaian yang kedua, kalau kita katakan pendidikan Alkitabiah ini, kita tidak boleh lari ataupun kita mesti balik merujuk kepada Ulangan. Ulangan pasal yang ke-6. Saya pernah khotbah ini juga, saya rasa kita semua pernah dengar khotbah ini. Ulangan pasal yang ke-6 ini 4 ke 9. Ulangan ini yang keempat. Saya bacakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan kepada apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila kamu bangun, harus juga engkau mengikatnya sebagai satu tanda kebertangan dan haruslah menjadi lambang di dahinya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahnya dan pintu gerbangnya. Jadi siapa yang harus buat ini? Perintah ini dari siapa? Dari Musa. Musa perintah ini kepada siapa? Kepada umat Israel. Dan umat Israel bermaksud orang sendiri. Dan keluarga sendiri. Kalau kita melihat orang Yahudi, saya tahu sekarang di Yerusalem bukan satu masa yang sangat-sangat boleh katakan bukan satu saat yang sangat berbangga lah. Saya ingin coba kami untuk terus berdoa kepada keadaan yang sedang berlaku di Yerusalem dan juga Palestina. Ini bukan satu perkara yang kita boleh hebohkan, bergembira. Mana-mana satu pihak yang terlibat dalam peperangan ini memanglah sangat susah. Okay? Jadi dia kira di mana saja mereka, mari kita berdoa supaya ada satu jalan penyelesaian. Amen. Nah, saya ingin ambil satu contoh orang Yahudi. Dalam setiap keluarga Yahudi, bapa selalunya akan memimpin. Dan memimpin mereka untuk berdoa. Jadi apa yang mereka ajar ini, mereka akan berulang kali mengulangkan ulangan pasal 6 ayat 4 ke 7 ini. Hear O Israel, dengarlah. Sini katakan, dengarlah hai umat Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu. Dia akan mengulang ayat yang keempat sampai yang ke-7 ini. Setiap kali mereka pimpin untuk mendidik anak mereka. Oke. Untuk dengar firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap dan melakukan perintah semua ini. Jadi dan mereka ada satu gambar disebabkan orang Yahudi mereka sangat pentingkan firman Tuhan. Mereka memang ikut secara bulat-bulat. Ada beberapa perintah lah, mereka ikut secara bulat-bulat di sini. Jadi ayat ke-8 di sini katakan haruslah
juga engkau mengikatnya sebagai satu tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Ini ialah, saya pernah katakan ini ialah satu perkara mereka katakan tefillin. Ada satu gambar lah kalau kita boleh tunjukkan. Mereka akan ada satu kotak kecil dan mereka akan ikat di dahinya dan juga ikat di tangannya. Oke, sebagai satu perintah untuk mengingati ulangan ataupun firman Tuhan ini. Dan bila mereka mengikat semua ini bukan hanya untuk menunjuk-nunjuk, yalah itu secara bulat-bulat. Oke. Tapi secara dalam mereka dapat melihat bah, bukan hanya dengar saja. Tapi mereka dapat melihat. Jadi ajaran mereka ini bukan hanya pimpin dan dengar, tapi mereka dapat melihat contoh yang mereka lakukan. Jadi pendidikan bukan hanya dengar, kita harus melihat. Itu sebabnya ibu bapak kita harus menjadi contoh. Nah saya tahu kita bukan sempurna lah, kita bukan selalunya sempurna. Tapi saya mau berdoa dalam karunia Tuhan, mari kita memberi satu contoh yang terbaik untuk anak kami. Ikat perintahmu di dahimu, ikat dalam tanganmu. Sertakan dalam, di sini katakan haruslah engkau menuliskan kepada tiang rumahmu. Bermaksud tiap-tiap hari kamu keluar masuk dari rumah, kamu diingati firman Tuhan. Jadi itu ialah satu perintah yang seharusnya dari ibu bapa yang menurunkan, mewariskan. Kalau kita melihat keadaan hari ini, tadi ada gambar itu Vladimir Lenin. Itu gambar ini kan. Dia ada satu, ini antara satu ayat pepatah dia lah. Kamu tahu Vladimir Lenin ini sebenarnya dia pengasas komunis Pak. Oke. Dan selepas dia itulah terjadinya Perang Dunia yang pertama dan kedua. Bukan dia lah yang pengikut Putin. Oke. Dan dia katakan ini satu pepatah yang sangat-sangat yang serius lah. Give me 4 years. Sebenarnya ada bukan pepatah ini ya, saya mengenal pepatah yang satu lagi ialah dia katakan, give me 1 generation of youth, and I will change the world for you. Bagi saya satu generasi muda-mudi, dan saya akan mengubah dunia. Satu generasi saja. Mengapa satu generasi? Sebab bila kita memberi impak dalam satu generasi, apa yang generasi yang sebelum ini, apa ajaran yang bagus, ajaran Alkitabiah, ajaran yang bagus semua ini, kalau satu generasi dia diteruskan, generasi yang seterusnya akan hilang. Mereka dia akan teringat apa itu Ulangan pasal 6 ayat 4 ke 7 ini. Sebab apa? Sebab satu generasi mereka dia ikut. Dan generasi seterusnya juga akan hilang. Jadi sebabnya sangat-sangat kritikal untuk kami. Satu generasi. Mari kita mewariskan. Itu supaya dalam pelayanan muda-mudi. Pelayanan kanak-kanak sangat-sangat penting. Bawa anak-anak dalam ibadah sangat penting. Oke. Lebih penting lagi kita mewariskan iman ini. Kita mewariskan. Ini ialah satu tanggung jawab kita semua. Bagi para ibu bapa yang ada anak kecil, mari kita berdoa. Supaya kasih karunia, ataupun karunia Tuhan memberi kamu hikmat untuk melakukannya. Memberi kamu kekuatan untuk meneruskan. Bagi semua anak yang belum lagi kawin, belum lagi beranak. Oke. Biarlah ini menjadi satu prinsip dalam hidupmu. Kalau saya berkawin, bila saya ada beranak, saya akan pastikan anak saya percaya dalam Tuhan Yesus.
Saya akan pastikan anak saya akan beribadah dalam gereja, melayani bersama-sama. Biarlah ini menjadi satu prinsip dalam hidupmu. Amen. Amen. Nah, seperti saya katakan, kita bukan semuanya orang sempurna lah. Kalau kita semuanya sempurna, ini sudah menjadi satu surga sudah, tiap perlu di bumi sudah. Oke. Jadi sebabnya kita mengenal pendidikan Alkitabiah ini, kita harus ada satu kerjasama, boleh katakanlah. Sebab hari ini ibu bapak, ada kerja mereka juga. Bapak kerja, ibu juga ada kerja. Oke. Jadi dia ada 24 jam ataupun 8 jam bersama dengan anak kami untuk mendidik mereka. Jadi itu sebabnya kita hantar mereka ke sekolah. Sekolah menjadi satu tempat mereka menerima pendidikan. Dan ini ialah satu cabaran lah. Oke. Jangan hanya kita pikirkan pendidikan. Kita harus pikirkan Alkitabiah juga. Jadi itu sebabnya kita ada pelayanan sekolah kami di gereja kami, Labuan Anglican Academy. Nah, ini ialah satu pilihan. Oke. Satu pilihan. Saya tahu di sini kami ada banyak sekolah kerajaan. Itu sekolah kerajaan, memang sekolah kerajaan lah. Itu saya tidak mau kata apa-apa. Tapi saya mau ingin fokus kepada pendidikan Alkitabiah. Mengapa kita ada sekolah LAA ini? Sebab kami percaya dalam pendidikan harus ada Alkitabiah. Itu sebabnya pendidikan yang kami ada ini ada nilai-nilai Alkitabiah di dalam pendidikan. Bukan satu subjek yang lain. Oke, bukan satu topik yang lain, tapi bersama. Jadi mereka belajar sains ini, mereka juga akan belajar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan Tuhan, menciptakan dunia. Jadi itu ialah maklumat, hasrat pelayanan ini untuk memberi satu pendidikan alternatif, satu pilihan bagi ibu bapa yang pentingkan, yang inginkan anak mereka dididik secara Alkitabiah. Ini adalah satu pilihan yang kita boleh pilih lah. Oke, yang kita boleh fikirkan. Nah, tapi kami semuanya masih hidup dalam dunia lah. Reality itu masih benar. Reality itu bila sekolah ini sekolah swasta memang akan sekolah swasta ini memang berlainan dengan sekolah kerajaan. Sekolah kerajaan bayaran yurannya berapa tahun? Berapa satu tahun? 24 ringgit kan? Masih 24 ringgit kah? Oke, 1 bulan 2 ringgit. Itu ialah sekolah kerajaan. Tapi dalam sekolah swasta seperti sekolah kami ini ialah sekolah swasta. Reality itu mesti melibatkan keuangan. Jadi saya mengenal bukan setiap orang yang ada kebolehan ini untuk menghantar anak kepada sekolah swasta untuk memilih pendidikan Alkitabiah ini. Jadi, tapi bagi mereka yang ada kebolehan, saya nak cabar kepada kamu untuk memikirkan pendidikan untuk anak kamu. Nah, disebabkan kami ada baru-baru ini, hanya 2-3 hari sebelum ini, kami ada fikirkan, sebab kami ada pelayanan ini, kami juga ingin memberi satu peluang kepada ibu bapa, kalau mereka ingin anak mereka dididik dari sejarah Alkitabiah ini, sekurang-kurangnya ada satu peluang untuk dilakukan. Jadi dengan juga kebenaran, sokongan dari kepimpinan gereja, kami akan bukakan, membantu mereka yang perlukan dari segi keuangan untuk menghantar anak mereka dalam sekolah kami.
Kalau antara kami di sini, ibu bapa yang inginkan pendidikan Alkitab untuk anak mereka, tetapi keuangan ialah satu isu. Kami akan usahakan beasiswa untuk anak-anak kamu. Kalau keuangan itu ialah satu isu, tempat kami tidak berapa besar lah, kami hanya dalam satu kelas kami hanya ada 23 tempat saja. Sekarang sudah 7. Jadi kami ada 15 tempat. Jadi kalau antar kami di sini, yang ibu bapak kamu inginkan coba memilih satu pendidikan alternatif, boleh cari saya lah untuk bincangkan semua ini. Kami juga mengenal antara kami apapun di sini ataupun saya tidak tahu antara di sini lah, ataupun di dalam sistem persekolahan kami. Kalau kita bukan warga di sini, kalau anak kami dia ada kewarganaan, dia ada IC, masuk sekolah menengah itu akan menjadi satu cabaran. Benar. Saya tidak tahu kamu mengenal ada ibu bapa yang ada anak yang sudah umur 13 tahun atau tidak. Kalau antara kami ada yang ada masalah dan dia dapat masuk ke sekolah kerajaan. Ini ialah satu, sekurang-kurangnya satu sekolah yang boleh teruskan pembelajaran mereka. Dan sekolah ini pada akhirnya akan memberi satu sijil juga. Sijil ini dalam bahasa Inggris lah. Dan juga dalam kalau kita katakan apa itu sijil? Sijil itu ialah American High School Diploma. Satu sijil yang dimana di tahap antar bangsa itu memang dapat diakui, ditakrifkan, diakui. Iktiraf. Oke. Jadi ini ialah satu jalan saya ingin kongsikan kepada kita semua. Karena siapa sajalah, karena siapa saja yang ada anak-anak, kami khaskan untuk jemaah kami sendiri dulu lah. Sebab kami hanya ada 15 tempat saja. Oke, khaskan untuk jemaah kami sendiri. Oke, sebelum kita pikirkan orang lain lah, kalau kita ada kawan-kawan yang ada anaknya mau belajar tapi 13 tahun dia dapat masuk sekolah kerajaan. Boleh jumpa kami juga lah. Oke. Tapi khas untuk jemaah kami, kalau kamu ada dalam situasi ini, kamu boleh jumpa dengan saya lah. Oke. Supaya kita boleh pikirkan apa cara yang terbaik supaya anakmu masih dapat sambung pembelajaran mereka. Sehingga mereka dapatkan satu sijil. Dan kami juga akan usahakan beasiswa ini menjadi supaya kita dapat menerima berkat. Amen. Alright. Pendidikan Alkitab ya. Inilah satu message hari ini. Saya nak doa kepada kita semua. Mari kita ambil peranan ini dengan tekun. Bagi anak kami yang di sekolah kerajaan. Baik, itu ialah sekolah di mana kita ada pendidikan. Kita ada ilmu, kita ada fakta. Jadi, tapi jangan lupa ada 2 bahagian lagi pendidikan Alkitab ya. Itu ialah apa tuh? Yang kedua, iman. Oke, iman dan apa tuh? Nilai-nilai murni, moral compass. Jangan lupa, ada 2 bagian lagi. Moral compass, nilai, dan juga iman. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami juga kami mau bersyukur. Sebab Tuhan kamu telah kurniakan kepada kami sekolah LA yang kami ada di sini. Yang mementingkan pendidikan Alkitab ya. Bukan hanya fokus dalam pembelajaran saja, tapi dalam nilai-nilai murni ini. Nilai Alkitab dan juga iman. Tuhan saya berdoa semoga pelayanan ini akan menjadi satu berkat kepada kita semua. Bagi
semua ibu bapa yang perlukan. Ataupun bagi semua ibu bapa yang memikirkan, yang sedang fikirkan satu pendidikan alternatif. Tuhan, saya berdoa supaya biarlah Tuhan kamu kurniakan karunia-Mu ini untuk mereka membuat keputusan. Dan untuk keseluruhan kami, kebanyakan kami di sini yang berada dalam sekolah kerajaan, Tuhan, saya berdoa, biarlah ibu, biarlah bapa mengambil peranan mereka untuk mendidik anak mereka dari segi nilai-nilai Alkitabiah, dari segi mewariskan iman, supaya mereka akan memiliki satu pendidikan Alkitabiah ini. Tuhan, saya mau berdoa kepada setiap para ibu bapa yang di sini. Kurniakanlah mereka kekuatan. Kurniakanlah kepada mereka karunia. Tuhan, bila mereka katakan mereka tidak mengenal, mereka tidak ada keyakinan, Tuhan, saya berdoa, bangkitkan keyakinan mereka. Pimpin anak mereka untuk bacakan firman Tuhan. Pimpin anak mereka untuk berdoa. Pimpin anak mereka untuk menghafal firman Tuhan. Bagi mereka satu ketekunan hati Tuhan untuk mewariskan iman mereka. Tuhan, kami bersyukur. Dan kami doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Kita meresponi firman dengan lagu ini. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, Yesus Tuhan. Mari sekali lagi kita sama-sama nyatakan. Aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Kami puji Engkau Tuhan. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah
genap